Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi Rasulillahi ajma'in. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita mengucapkan puji syukur kepada Allah Tuhan semesta alam yang telah memberikan nikmat dan rahmat-Nya kepada kita semua. Salam dan selawat kita berikan pula kepada Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasul terakhir dan penutup para nabi. Saudara-saudara kaum muslimin jamaah yang saya hormati, saudara, Allah adalah yang dijadikan Tuhan oleh manusia. Allah tempat bersandar bagi manusia. Karena manusia adalah zat. Manusia adalah tanah. Tanah itu mudah pecah. Tanah itu mudah rusak. Untuk memperkuat tanah, untuk memperkokoh tanah, itu diperlukan Allah. Diperlukan jalan, diperlukan ilmu untuk memperkokohnya. Nah, sehingga mau tidak mau tanah itu berpegang teguh kepada Allah atau berpegang teguh kepada jalannya ilmu, ya, supaya tanah itu terpelihara. Nah, itu. Ya. Jadi tanah tubuh manusia ya, itu tidak bisa lepas dari Allah, tidak bisa menjauh. Ya, itu. Apabila manusia tidak berpegang teguh kepada Allah, ya, kepada jalan, kepada ilmu, maka tubuh manusia yang diciptakan yang dibentuk dari tanah, ya, itu runtuh. Nah, karena tanah itu sifatnya mudah berubah, mudah pecah, mudah rusak. Nah, itu. Ya, jadi mau tidak mau, segala sesuatu di langit dan di bumi, ya, itu bertuhankan kepada Allah. Artinya berpegang teguh kepada ilmu, kepada jalan, ya, untuk memperkokoh dirinya. Jadi Allah itu adalah sebuah jalan. Ya. Allah itu sebuah jalan. Di dalam jalan itu ada ilmu, ukuran-ukuran yang harus dipatuhi, yang harus dipenuhi, ada ketentuan-ketentuan supaya tubuh kita terangkat, tegak, lurus, terbentuk dan sempurna. Nah, itu. Nah, sebenarnya ini kan hukum alam, tuntutan hukum
manusia bertuhankan kepada Allah itu tuntutan hukum ini. Ya. Itu sama dengan kita. Ya. Kita membutuhkan air. Air itu menyegarkan tubuh. Ya. Air itu kan berfungsi menyegarkan tubuh kita. Kalau kita minum air segar tubuh kita. Kalau air tidak ada bagaimana? Itu makin lama tubuh makin kering. Makin lama makin kering. Itu berbahaya. Nah, seperti itu. Ya. Ya. Allah itu sebuah jalan, cara untuk memelihara tubuh. Cara untuk menggenggam tubuh. Nah, cara untuk memperkokoh tubuh, jiwa raga. Nah, itu kita ikuti caranya, jalannya, prosesnya. Ya, supaya badan kita tergenggam, kuat, kokoh. Ya, tapi kalau kita tidak mau mengikuti jalannya, caranya, ilmunya, amalannya, tidak mau kita mengikuti. Tentu tubuh kita yang terdiri dari tanah itu runtuh, jatuh, melemah. Nah, itu. Jadi mau tidak mau, manusia harus bertuhankan kepada Allah. Bukan manusia saja. Seluas langit dan bumi, benda-benda ruang angkasa, seluruh makhluk itu bertuhankan kepada Allah. Nah, itu. Ya, sehingga hidup mereka selamat terpelihara. Nah, itu hukum. Nah, kan nampak. Nah, jadi ada orang yang menyembah patung, menyembah benda, menyembah makhluk. Makhluk dijadikan Tuhan, manusia dijadikan Tuhan. Itu salah. Nah, itu. Ya. Nah, manusia itu tanah. Ya, kalau ditundukkan kepada makhluk, kepada benda, rusaklah. Nah, berdasarkan hukum, ya, zat itu berdiri sendiri. Tubuh manusia adalah zat tanah, berdiri sendiri. Tumbuh mengikuti dirinya. Pertumbuhan manusia, ya, itu mengikuti dirinya, fitrahnya. Itu. Apabila tubuh manusia ditundukkan kepada patung atau kepada manusia, ya, makhluk, ya, dia yang menjadikan Tuhan. Kalau tubuh manusia ditundukkan ke sana, tubuh manusia rusak, pecah. Nah, itu, ya, nampak. Sama seperti batu diadu dengan batu, pecah aja. Akan nampak. Nah, seperti binatang. Ya, binatang diadu dengan binatang. Nah, itu rusak. Ada yang terluka. Tetapi letakkanlah binatang itu pada daerahnya, pada jalannya. Nah, terpelihara badannya, selamat dirinya. Seperti batu itu letakkan pada tempatnya, jangan diadu dengan batu lain. Kalau batu diadu dengan batu lain, pecah deh. Tapi letakkan dia pada tempatnya. Itu pada jalannya, pada hukumnya, terpelihara. Manusia seperti itu. Nah, itu dia. Kalau manusia diadu dengan manusia, hancur. Nah, itu. Ya, yang memelihara manusia itu, manusia harus diletakkan pada tempatnya. Berdiri sendiri. Manusia berdiri sendiri mengikuti jalannya, ilmunya, fitrahnya. Itu yang menyebabkan manusia terpelihara, tidak rusak. Itu yang menyebabkan manusia terangkat jiwa raganya. Manusia berdiri sendiri. Ya. Tetapi kalau manusia menjatuhkan dirinya di depan patung, di depan makhluk,
Nah, itu sama artinya mengadu. Gitu. Kan diadu namanya. Badan kita adu dengan patung. Nah, ya, badan kita jatuhkan di hadapan patung. Itu kan sama. Bagaimana nih bisa pecah badan, jiwa raga itu pecah. Nah, jangan diadu. Nah, ya. Jangan ditundukkan kepala kita kepada patung, kepada makhluk. Jangan. Nah, tegak lurus berdiri di atas permukaan bumi. Itu dia. Nah, diri kita jangan kita jatuhkan ke depan patung, ke depan makhluk. Nah, ya. Karena itu bisa merusak badan. Nah, seperti patung itu kan batu besar. Nah, ya seperti itulah ya. Nah, ya. Kalau kita berdiri di depan patung itu, ya berdasarkan hukum patung itu memberikan tekanan dorongan kepada batin manusia sehingga pecah. Nah, itu. Sama dengan anak kecil berdiri di depan orang tua yang memiliki pengaruh yang besar, kekuatan yang besar. Apabila anak kecil berdiri di depan orang tua, ya, orang yang sudah tua, ya, pengaruhnya tinggi, kekuatannya besar, maka akibatnya anak kecil itu menggigil, pecah, bergetar badannya itu. Tidak sanggup. Nah, itu ya, orang yang sudah tua itu kekuatannya besar itu, rohnya itu kuat. Nah, karena umurnya sudah tua, berdiri kita di depannya, nah, badan kita tertekan, rusak itu, jiwa raga kita, batin kita tertekan, pecah. Nah, itu seperti itu. Ya. Itu sebabnya jangan ditundukkan diri kita kepada orang. Nah, tegak lurus. Nah, patung seperti itu, makhluk seperti itu. Nah, apabila manusia berdiri di depan patung, nah, patung itu kan benda mati, tapi dia memiliki pengaruh. Nah, pengaruhnya itu menghantam manusia yang sujud kepadanya. Pengaruh patung itu kan benda batu, itu memiliki pengaruh, kekuatan dari pengaruh itu menghantam batin manusia. Itu memecah belah jiwa raga manusia, rusak manusia. Itu sebabnya Allah mengatakan, ya, apabila manusia melakukan kesyirikan, mempersekutukan Allah dengan patung, ya, maka apa yang sudah dibangun oleh manusia itu runtuh. Jadi badan kita kokoh, jiwa raga kita sehat, kuat, nah, tenang tentram. Nah, ketika kita berhadapan dengan patung, menyembah patung, kekuatan dari pengaruh patung itu menghantam batin kita. Nah, sehingga ketenangan kita rusak. Jiwa raga kita yang kokoh itu dihancurkannya. Itu runtuh semuanya. Itu hukum suatu, itu hukum alam. Nah, itu sebabnya dilarang menyembah patung, dilarang menyembah matahari, dilarang menyembah manusia. Nah, ini tidak manusia dijadikan Tuhan. Nah, kan tidak benar tuh. Nah, tuh. Berpikir kita untuk menyembah itu. Apa tujuan dari penyembahan? Nah, apa akibatnya? Apa keuntungannya? Apa kerugiannya? Nah, baik atau buruk akibatnya. Nah, itulah yang harus diperhatikan oleh manusia. Nah, kan jelas itu, terang benderang. Nah, jadi kita harus meletakkan diri kita pada tempatnya, tegak lurus. Jangan kita sujudkan diri kita kepada benda, kepada makhluk, kepada manusia lain. Nah, itu. Berdirilah pada tempatnya masing-masing. Nah, itu. Nah, di situ kita terpelihara selamat. Jadi kita diselamatkan apabila kita berdiri di jalan kita, mengikuti fitrah kita, mengikuti pertumbuhan jiwa raga kita.
di situ kita selamat, terpelihara. Tetapi kalau kita mencoba-coba untuk menjatuhkan diri di depan makhluk lain, nah, di depan manusia, nah itu berbahaya, rusak gitu, rusak diri kita. Nah, kan nampak, ya, ya, sama seperti misalkan saja, ya, di Pulau Jawa itu kan berkasta-kasta, bertingkat-tingkat juga, masyarakat juga. Nah, masyarakat terbawah tertekan. Nah, kasta tertinggi hidupnya lepas bebas. Kasta terbawah itu hidupnya batinnya tertekan, pecah. Itu berbahaya. Itu sebabnya keluar dari cara-cara hidup seperti itu. Nah, itu. Nah, berbeda dengan daerah Minang. Duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Ya, tidak tertekan. Tidak ada tekanan. Sehingga tubuh manusia terpelihara, selamat. Nah, kan nampak. Jadi bertuhankan kepada fitrah. Allah itu adalah sebuah fitrah, sebuah jalan. Itu yang dipegang. Itu sebabnya ya, yang dijadikan Tuhan itu bukan zat, bukan benda, bukan tubuh Tuhan. Nah, Tuhan punya tubuh, tubuhnya disembah. Bukan itu yang dijadikan Tuhan. Apalagi makhluk dijadikan Tuhan. Bukan. Yang dijadikan Tuhan itu jalan. Nah, Tuhan itu kan yang berkuasa. Berkuasa meluruskan. Berkuasa memelihara. Yang memelihara itu ilmu. Cara hidup. Jalan. Nah, itu jalan yang benar, cara yang benar itu memelihara tubuh jiwa raga. Cara-cara itu yang dipegang. Nah, itu tubuh kita sandarkan ke sana kepada cara-cara yang benar sehingga tubuh kita terpelihara, selamat. Itu yang berkuasa atas keselamatan diri kita. Nah, bukan makhluk, bukan zat, bukan benda. Nah, itu dia. Nah, kan nampak. Nah, itu hitung-hitungannya seperti itu. Perhitungan. Jadi harus dimengerti, harus dipahami. Ya, orang yang memberikan ceramah, nah, itu harus mengerti apa yang dijelaskan. Orang yang mendengar ceramah juga harus mengerti. Ya, kadang-kadang ustadz dia menyampaikan kaji, yang dia sampaikan dia sendiri tidak mengerti. Nah, itu. Ya, pandainya ustadz itu bercerita saja. Ustadz pandainya bercerita saja. Tetapi kalau ditanya betul hukumnya, dasar hukumnya, ya, hukum sebaik-baiknya tidak mengerti. Apa itu syirik? Apa itu mempersekutukan Tuhan? Nah, tidak mengerti. Nah, itu. Ya, kan nampak. Seperti masyarakat kehidupannya berkasta-kasta. Kasta tertinggi hidupnya lepas. Seperti India. Di India. Nah, kasta terbawah hidupnya tertekan. Pecah, rusak. Itu sudah termasuk jahiliyah. Ya. Itu dia. Itu sebabnya diangkat. Islam itu kan memeratakan kasta-kasta itu diangkatnya, ya, disamakan seperti adat Minang, ya, itu kan mensejajarkan masyarakat. Nah itu yang memelihara. Tetapi kalau berkasta-kasta itu berat sebelah. Kasta tertinggi hidupnya selamat, kasta terbawah hidupnya hancur. Tidak boleh, itu jahiliyah namanya. Keluar dari sana. Jangan itu dipakai. Nah, itu. Nah, di negara Indonesia kadang-kadang itu masih ada. Nah, itu. Kalau masih ada, keluar dari sana. Rubah tata cara.
karena itu merusak. Nah, kan nampak. Nah, itu hukum. Nah, jadi yang dijadikan Tuhan itu, yang dijadikan pegangan itu Allah. Nah, Allah itu sebuah jalan ilmu. Nah, ilmu yang kita pakai, cara yang kita pakai, benar caranya itu menyelamatkan hidup kita sendiri. Nah, itu kesana kita bersandar, itu Tuhan. Ya, jadi Tuhan itu adalah yang berkuasa. Yang berkuasa itu hukum, ilmu, jalan, bukan zat. Nah, enggak. Nah, patung menguasai tubuh kita kan enggak. Bukan patung yang menguasai tubuh kita. Enggak itu. Ya, patung itu diam saja itu. Apakah dia bisa mengendalikan kita? Enggak bisa. Nah, seperti di zaman Nabi Ibrahim. Nah, Ibrahim menghancurkan patung karena patung enggak bisa mengendalikannya, menguasainya. Bagaimana pula dijadikan Tuhan itu? Nah, itu dia. Nah, kenapa itu? Ya, seperti benda-benda. Benda-benda itu mempengaruhi manusia. Tetapi kebanyakan benda-benda itu pengaruhnya merusak ke badan manusia. Apalagi manusia tidak pandai berhubungan dengan benda-benda. Jadi ikatan manusia dengan benda-benda itu memecah belah jiwa raga manusia. Kalau manusia tidak pandai berhubungan dengan benda-benda. Nah, patung itu kan benda aja. Matahari itu benda aja. Bulan benda. Nah, tuh. Manusia seperti Nabi Isa itu kan benda. Itu. Ini Nabi Isa yang dijadikan Tuhan. Nabi Isa itu benda, makhluk. Nah, itu. Ya. Kalau dia dijadikan Tuhan, nah, itu sama seperti patung. Memberikan tekanan kepada batin kita, rusak kata. Itu. Ya. Kenapa? Sama seperti pohon durian. Ya. Nah, itu kan tegak lurus itu. Nah, pertumbuhan pohon itu tegak lurus. Nah, itu. Tetapi kalau pohon durian ditundukkan kepada pohon mangga, nah, usahanya untuk menundukkan dirinya kepada pohon mangga itu merusak dirinya. Artinya pohon durian itu selamatnya kalau dia mengikuti dirinya. Pohon durian dia mengikuti pertumbuhan dirinya, mengikuti jalannya. Nah, dengan itu dia selamat. Tetapi kalau pohon durian berusaha menjadi pohon mangga, dirinya pecah. Pohon durian itu rusak. Nah, itu. Nah, apabila pohon durian berusaha menjatuhkan, menundukkan, sujud kepada pohon mangga, dirinya rusaklah. Karena keluar dari fitrah. Kalau kita menyembah Nabi Isa, itu keluar itu. Nah, jadi di dalam Al-Quran, ya, nah, pada zamannya masyarakat itu mengatakan Isa itu anak Tuhan. Nah, ya, dan menjadikan Nabi Isa Tuhan. Nah, sesembahan. Nah, itu. Padahal Nabi Isa sudah mengatakan, ya, dia itu hamba Allah. Dia bukan Tuhan, anak Tuhan, bukan. Nah, itu. Ya. Nah, jadi kalau manusia memaksakan dirinya menyembah Tuhan, maka dia apabila manusia memaksakan dirinya menjadikan Isa, Nabi Isa itu Tuhan, maka dirinya rusak. Nah, itu. Kapan manusia selamat terpelihara? Manusia selamat apabila dia berdiri sendiri, tidak menundukkan dirinya kepada Isa, tidak menjatuhkan dirinya di depan Isa. Nah, itu dia. Nah,
Jadi itu berakibat itu. Nah, itu. Ya. Seperti harimau. Ya, harimau berusaha ingin menjadi babi. Tentu usahanya untuk jadi babi hancur itu. Merusak dirinya. Tidak bisa. Jadi kalau harimau itu ingin selamat, dia harus menjadi dirinya sendiri. Itu yang menyelamatkan dirinya. Kalau manusia ingin selamat, dia harus menjadi dirinya sendiri. Jangan mencontoh orang lain. Jangan merubah diri kita menjadi diri orang lain. Jangan pula menundukkan diri kita kepada orang lain. Atau menjadikan Nabi Isa Tuhan. Jangan. Itu bisa merusak, memecah belah jiwa. Itu berbahaya. Itu yang harus diperhatikan. Bagi orang-orang yang menjadikan Nabi Isa itu Tuhan, berpikir kembali, dikaji kembali apa sebab, apa akibat, dikaji ulang. Nah itu ya, Isa itu manusia, nah, sama dengan manusia lain. Nah itu deh ya. Jadi manusia itu selamatnya kapan? Kalau dia berdiri sendiri, mengikuti dirinya, fitrahnya, jalannya sendiri. Di situ dia selamat. Apabila dia mengikuti dirinya sendiri, jalannya sendiri, nah, tentu dia mengikuti aturan-aturan yang mampu mengangkat, meluruskan jiwa raganya. Ya. Tetapi kalau dia berusaha menjatuhkan dirinya di depan patung, di depan manusia, di depan benda-benda, maka usahanya dalam menjatuhkan diri di depan patung, benda-benda manusia, itu memecah belah jiwa raganya. Maka jiwa raganya runtuh. Nah itu ya, rusak. Itu berbahaya. Apabila jiwa raga manusia rusak, maka kekuatan, kemampuan untuk mendorongnya ke surga, mengangkatnya ke tempat yang tinggi, kemampuan itu tidak ada, lemah. Maka dia gagal masuk surga. Nah, itu hukum alam. Nah, itu dia. Nah, sama dengan orang sakit. Kalau dia sakit, badannya lemah. Kemampuannya untuk menegakkan dirinya tidak ada. Apalagi memperjalankan dirinya ke surga, tidak ada. Tetapi kalau badan kita sehat, badan kita sehat, badan yang sehat menyimpan tenaga. Tenaga itu mengangkat, mendorong, membawa kita, memperjalankan kita sampai ke surga. Jangan dirusak badan kita. Kalau rusak badan kita, jiwa raga kita, tenaga pecah, hilang. Usaha manusia menyembah patung, usaha manusia menyembah Nabi Isa, itu menyebabkan jiwa raganya pecah. Maka kemampuannya menjadi lemah. Nah, apabila kemampuannya lemah, maka dorongan ke surga tidak ada. Ya, neraka yang dapat. Itu harus dikaji ulang, harus diperhatikan. Jadi itulah yang harus kita perhatikan, kita pikirkan. Bagi orang-orang yang menyembah patung, orang-orang yang menyembah benda-benda, orang-orang yang menyembah Nabi Isa, berpikirlah. Pikirkan kembali, periksa dasar-dasar hukum itu, hukum syahid patut periksa. Apakah selamat diri kita dengan menyembah benda-benda itu, makhluk itu? Tidak. Jadi Allah itu sebuah jalan, sebuah kebenaran. Menyembah Allah bukan menyembah tubuhnya, zatnya, dirinya, bukan. Menyembah Allah artinya berpegang teguh kepada hukum, kepada jalan. Jalan itulah yang mengangkat kita, meluruskan diri kita, memelihara jiwa kita, sehingga kita selamat. Seperti itu. Jadi itulah yang harus kita perhatikan ya, untuk pada hari ini.
saya akhiri, wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.